Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa melaksanakan pertemuan perkuliahan secara online atau daring untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang sistem moneter Islam. Oke, pada kesempatan hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya agak terlambat nih atau bahkan sangat terlambat dalam memberikan perkuliahan karena ya dengan segala agenda hari ini tadinya sih sudah disesuaikan sebelum duhur itu sudah bisa beres untuk mengantarkan kakak kelas kalian PKL, tapi ternyata di satu tempat kita mendapatkan banyak ilmu dari salah satu lembaga penyediaan perumahan. Akhirnya kita berdiskusi lama sehingga overtime. Jadi saya itu dua tempat, beres lohor dan beres duhur, dan satu tempat lagi saya geruyuh setelah sholat duhur. Jadi ya akhirnya terlambat gitu. Jadi mohon maaf ya, untuk materi ini saya jelaskan atau saya share ini di luar jam mata kuliah kita, itu dari jam 1 sampai jam setengah 3. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mengenal dulu konsep dasar dari sistem moneter Islam, bagaimana perannya, fungsinya, dan sebagainya sebelum kita masuk ke pembahasan-pembahasan lainnya. Nanti dipersiapkan saja untuk materi selanjutnya yang ada di silabus pertemuan kedua, itu kita akan coba diskusikan tentang sistem ekonomi Islam. Sekarang kita bahas dulu yang sistem moneter Islamnya dulu. Oke. Moneter ini berasal dari kata moneta, berarti uang, ya. Dalam YouTube sering kali kita mendengar monetize itu ya berartinya uang. Ekonomi moneter ini tidak jauh akan membahas tentang apa itu uang serta pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan. Ya, jadi nanti di sini yang dibahas itu adalah meliputi keberadaan uang, fungsi uang, lembaga yang menerbitkan dan mengatur peredarannya, dan kebijakan-kebijakan moneter atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya keuangan yang berkaitan dengan pencapaian target pembangunan ekonomi. Karena keberadaan moneter, keadilan moneter di suatu negara atau di dunia ini akan diharapkan bisa mencapai sebuah tujuan, mencapai sebuah target, yaitu untuk pembangunan ekonomi. Oke, selanjutnya kenapa yang dibahas ini uang? Karena di dalam praktek ekonomi modern, posisi uang bukan hanya sebagai alat pembayaran atau kita sebut istilahnya medium of exchange atau satuan hitung, unit of account, dan menyimpan nilai, store of value. Ini karakteristik uang ya. Karakteristik uang itu yang pertama adalah alat tukar atau alat pembayaran, alat hitung atau satuan hitungan, 1 rupiah, 2 rupiah, 1000, 2000, dan seterusnya, serta punya nilai. Jadi uang ini kan ada jenisnya, ada koin dan kertas, itu ada nilainya. Ya, koin kalau secara logika kita kayaknya lebih mahal dari kertas ya, tapi kok nilainya sedikit sih, 100 perak, 200 perak, terakhir 1000 paling besar ya. Jadi ada nilainya. Tetapi keberadaan suku bunga sebagai harga dari sejumlah uang tak memposisikan uang ya sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Ini di kondisi modern hari ini ya. Jadi uang itu tidak hanya sebagai alat tukar tapi bisa diperjualbelikan ketika ada yang namanya suku bunga ya. Jadi dalam suku bunga ini kita mengenal uang itu seringkali diperjualbelikan dalam produk pasar keuangan, seperti ada kita mengenai pasar uang, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar derivatif. Oke, itulah pasar-pasar uang. Jadi uang itu merupakan alat untuk diperjualbelikan jika dipandang dalam sisi bunga. Oke, selanjutnya peran sistem moneter. Keberadaan sistem moneter harusnya memberikan peran kepada lembaga otoritas seperti bank sentral yang dominan dalam mengelola sektor moneter, seperti fungsinya dalam mencetak dan mengedarkan uang. Jadi diharapkannya dengan sistem moneter ini, peran bank sentral itu bisa kembali mengatur siklus peredaran keuangan itu sendiri. Seperti bagaimana kita melakukan proses pencetakan sampai pengedaran uang, pengaturan sistem pembayaran, dan perumusan kebijakan moneter dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ya, jadi rumusan-rumusan ini diharapkan
bisa menjadi solusi, bisa menjadi optimalisasi untuk mencapai target tadi, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Instrumen moneter yang digunakan diharapkan mampu mencapai stabilitas harga dan nilai tukar. Nah, kenapa? Karena nanti di dalam ekonomi Islam, keberadaan moneter, keberadaan uang ini sejalan dengan hasil produktivitas sebuah kegiatan usaha dari sektor real. Jadi tidak hanya jadi uang itu tidak bisa diperjualbelikan kalau dalam uh, pandangan non bunga ya, nantilah kita akan coba bahas. Oke. Selanjutnya mekanisme keuangan konvensional. Keuangan konvensional yang berbasis pada suku bunga akan memposisikan uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Ini akan berimplikasi pada suatu kondisi uang yang memiliki pasarnya sendiri. Jadi uang ini akan jelas. Pasar modal milik siapa, valuta asing milik siapa, ini jelas ya. Keuangan pada kondisi ini menjadi sejajar dan terpisah dari sektor real. Kondisi ini akan dikhawatirkan menjadi sebuah ketimpangan yang cukup besar antara jumlah uang yang beredar dan kegiatan sektor real. Kenapa? Karena orang bisa mendapatkan uang tanpa adanya pergerakan usaha di bidang sektor real. Karena tadi kan jual beli uang ya. Misal kita nilai tukar uang, kita tukar uang dapat lebih dan sebagainya, itu kan akhirnya jadi uang yang diperjualbelikan. Jika jumlah uang yang beredar terlalu besar, maka akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Begitupun sebaliknya, jika uang beredar terlalu sedikit akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Makanya kita harus paham dulu posisi uang sekarang itu seperti apa. Ya, jika uang terlalu banyak berada di masyarakat, berarti di situ akan muncul permintaan yang banyak. Cuman terjadi permasalahan di bidang sektor real karena tidak ada orang yang fokus untuk mengembangkan bidang sektor ini, sehingga penumpukan uang banyak di antar individu sehingga tidak terjadi transaksi, akhirnya harga bisa naik, nilai uang pun bisa naik dan sebagainya ya. Jadi ini menjadi kekhawatiran. Begitupun sebaliknya, jika uang beredar terlalu sedikit maka akan menghambat yang namanya pertumbuhan ekonomi. Ya jelas lah, kalau uang sedikit tadi kita akan bingung bagaimana perputaran yang terjadi di lingkungan kita, sehingga kita akan kesulitan mendapatkan nilai tambah atau netralisasi dari uang yang beredar di lingkungan kita. Oke. Selanjutnya mekanisme keuangan syariah. Bentuk praktek ekonomi dan keuangan relatif berbeda. Keuangan syariah tidak berbasis suku bunga. Spekulasi dan sektor keuangan tidak dapat berdiri sendiri baik itu jual beli maupun bagi hasil. Transaksi keuangan syariah akan selalu bergantung pada aktivitas sektor real. Ini yang membedakan dengan yang tadi konvensional. Jadi kalau syariah itu memandang kondisi uang, kondisi keuangan suatu negara, suatu daerah itu akan dipengaruhi oleh aktivitas sektor real. Di syariah tidak mengenal suku bunga, tidak mengenal spekulasi atau maisir, dan sektor uang tidak dapat berdiri sendiri. Atau sektor uang tidak dapat menghasilkan aktivitas usaha sendiri. Ada aturannya ya. Oke, sektor keuangan dan praktik syariah akan berkembang ketika sektor realnya berkembang. Jadi uang akan berkembang ketika aktivitas usaha realnya berkembang, karena sektor keuangan menjadi pendukung aktivitas di sektor real. Sektor keuangan Islam akan membantu masyarakat baik sebagai penyalur dan pengelola dana produktif, sehingga akan sesuai dengan misi ekonomi Islam, yaitu menjaga aliran sumber daya ekonomi. Jadi di dalam mekanisme keuangan syariah ada yang namanya distribusi. Jadi jangan sampai pola moneter itu dikuasai oleh mereka-mereka yang punya kekuatan dari sisi finansial saja. Tapi kita harus menganut pola distribusi. Bagaimana orang yang mampu bisa menjadi penyalur dana. Nah, kita bagi misal yang tidak mampunya bisa sebagai pengelola dana tersebut. Misal contoh, saya butuh usaha kurang modal, ada orang kelebihan dana memodali saya, dikelola usahanya di sektor real, ini keuangan ini berputar sehingga kita bisa kembali lagi membalikan modal kita dan seterusnya. Kenapa? Di dalam ekonomi Islam, sektor real akan selalu berkaitan dengan namanya sistem moneter. Ya. Oke. Sistem moneter pada praktiknya bertujuan untuk mendukung fungsi intermediasi yang dijalankan lembaga keuangan ketika pada suatu kondisi keuangan masih terdapat kelebihan uang beredar dan berpeluang mendorong inflasi. Maka otoritas moneter menyediakan saluran dana pada kegiatan proyek investasi di sektor produktif, baik investasi yang diinisiasi oleh pemerintah, pihak swasta maupun bank sentral.
Makanya nanti kenapa di sini ada sistem moneter untuk mengintermediasi ketika kondisi keuangan tidak stabil dan sektor yang melemah, maka di situ ada peran pemerintah atau peran swasta untuk kembali menormalkan kondisi keuangan yang terjadi di wilayah tersebut. Ya, jadi aktivitas keuangan kebijakan moneter pada dasarnya akan mendukung aktivitas sektorial sebagai sektor utama dalam pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Oke, kita lihat dulu untuk alokasinya. Ya, di sini kita lihat ada pasar, ada jual beli barang dan sebagainya. Ya, di situ ada karena ekonomi berkaitan dengan kebutuhan, maka ada kebutuhan namanya kebutuhan rumah tangga. Di dalam kebutuhan rumah tangga butuh yang namanya ada orang yang berjaga-jaga, ada yang pembiayaan, ada yang investasi. Masuklah kita ke bank. Di bank ini itu diinvestasikan dana kita, ya bisa di Kementerian Keuangan atau di otoritas moneter sehingga terjadi intermediasi, terjadi keseimbangan. Ya. Nah, di bagian pendapatan keuangannya, rumah tangga itu kan butuh yang namanya pendapatan. Di sini ada yang bekerja, membutuhkan upah, baik di perusahaan dan sebagainya. Sehingga kita akan menemukan pola sumber daya yang teratur. Karena kebutuhan sosial dan fiskalnya terpenuhi. Kebutuhan konsumsi rumah tangganya terpenuhi. Kebutuhan kerja dan upahnya terpenuhi. Kebutuhan untuk kita berjaga-jaga, untuk pembiayaan dan investasinya terpenuhi. Sehingga di sini peran penting negara adalah bagaimana bisa mengintermediasi, bisa menginisiasi ketika terjadi sistem keuangan tidak seimbang karena adanya aktivitas jual beli uang atas dasar bunga tadi sehingga bisa diseimbangkan. Oke, itu konteks alokasi sumber daya ekonomi Islamnya. Selanjutnya, prinsip Islam dalam perekonomian. Islam memandang ada dua aktivitas ya, ada yang pandangan tentang akhlak. Akhlak ini bagaimana Islam bisa menilai kepedulian seseorang, makanya diwujudkan lewat infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Ada lewat syariah, yaitu prosesnya. Di dalam syariah ini kita ada kewajiban zakat, ada pelarangan riba dan ada pelarangan maisir. Balik lagi ke yang tadi. Oke. Di dalam pelarangan riba dan maisir ini adalah adanya dorongan untuk aktivitas jual beli dan investasi. Ketika kita sudah melakukan sebuah usaha jual beli dan investasi, makanya di situ ada kewajiban zakat yang harus kita keluarkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mendistribusi pendapatan. Ya. Jadi ketika distribusi pendapatan sudah merata, maka di situ akan ada dorongan aktivitas jual beli dan investasi. Misal kita memberikan zakat konsumtif nih kepada saudara sekitar kita atau tetangga sekitar kita, otomatis kan mereka bisa memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga di situ akan ada dorongan untuk kembali melakukan aktivitas jual beli dan investasi, mendorong aktivitas ekonomi dan produktif, serta nanti pada akhirnya kegiatan ini akan mendorong pada distribusi kekayaan dan pendapatan. Jadi yang kaya akan peduli terhadap mereka yang membutuhkan, dan yang membutuhkan pun tidak akan merasa tidak akan merasa ketakutan. Karena apa? Mereka yakin pasti ada yang namanya kepedulian dari mereka yang memiliki harta yang lebih. Jadi tadi ada penyalur dan ada pengelola. Oke. Selanjutnya, peran sektor keuangan syariah. Ketika keuangan syariah tadi di konvensional ya menjadi titik bagaimana kita bisa mendapatkan harta dan sebagainya, justru di syariah itu yang ditekankan adalah bagaimana seseorang yang memiliki seseorang yang memiliki kelebihan dana itu harus menginvestasikan uangnya. Yang pertama, Islam pun tidak buta investasi ya. Islam juga sama, dia mulai investasi, cuman aturannya berbeda. Investasi di dalam Islam itu boleh di perbankan, boleh di pasar modal, boleh di asuransi, boleh di dana pensiun, boleh di pasar falas, boleh di lembaga pembiayaan. Investasi pun boleh di pegadaian dan boleh di keuangan mikro. Bahkan di Islam itu kita harus investasi di bidang zakat, infak, sedekah. Jadi jangan sampai harta kita lupa untuk dijiswafkan. Kita fokus saja investasi untuk urusan duniawi, tapi kita lupa untuk investasi dunia akhirat. Ya, ini hati-hati. Nanti yang dimasukinya adalah sektor sosial. Ya. Nanti ketika di perbankan itu kan pasti ada intermediasi, ada penengah. Ya, ada pihak yang kekurangan dana. Pasti mereka membutuhkan yang namanya tadi pihak nasabah atau investor. Nantinya ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi usaha mikro, kecil dan menengah, ada yang di pasar dan sebagainya. Termasuk nanti dari sektor sosial ada masyarakat yang kita bantu. Siapa? Masyarakat yang kurang mampu. Mereka bisa juga menjadi
bagian dari usaha produktif, misalkan yang tadinya diberi zakat konsumtif jadi produktif, merintis usaha dan sebagainya sehingga bisa mandiri, ya itu harapan dari peran sektor keuangan syariah. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah skema filosofi ekonomi syariah. Di sini ada filosofi dasar. Islam memegang erat tentang akidah, akhlak, syariah. Ruang lingkupnya, akidah dan akhlak akan mempengaruhi perilaku manusia. Di sini hubungannya adalah tentang ukhrawi, ada keimanan, ada kezuhudan, dan ada ukhuwah, ya itu semuanya. Terus nanti di syariah adalah membangun sebuah sistem proses ekonomi. Di situ ada dari sisi sosialnya ada zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dari sisi realnya ada no riba dan tidak ada maisir, tidak ada apa namanya, judi, penipuan dan sebagainya. Ini nanti dilakukan ketika akidah dan akhlak itu akan menyentuh sektor sosial dan syariah itu menyentuh sektor komersial, sehingga nanti akan terdapat sebuah distribusi kekayaan dan pendapatan. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya keadaan ekonomi Islam, keadaan moneter Islam itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita mampu mendistribusikan peredaran uang dari pemilik uang dengan pengelola uang, sampai yang terakhir yang mungkin dengan penikmat uang nanti, sehingga terjadi keseimbangan, bukan terjadi kekhawatiran. Biasanya dalam konvensional itu ada istilahnya kekhawatiran ketika uang ini ABC dan T. Padahal di syariah dengan adanya pola G-swap ini bisa mengatur sistem moneter yang ada di lingkungan kita. Karena apa? Islam selalu senantiasa menjaga keseimbangan antara transaksi keuangan dengan aktivitas usaha di bidang sektor real, sehingga keuangan akan selalu pola keuangan dalam Islam akan selalu tergantung pada aktivitas di sektor real. Oke, saya rasa itu saja untuk pembahasan hari ini, tidak dulu panjang-panjang karena ini harus kalian pahami bersama. Nanti minggu depan insya Allah kita akan masuk ke pembahasan sistem ekonomi Islam. Coba kita akan diskusikan secara bersama-sama. Itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Sekali lagi mohon maaf apabila materinya sedikit lambat, tapi insya Allah tidak mengurangi kualitas dari pemaparan materi itu sendiri. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.